Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tema renungan saat ini adalah jangan egois. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, lebih mengutamakan kepentingan dan perasaannya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan dan perasaan orang lain, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Itulah yang dilakukan oleh Laban kepada kedua putrinya, Lea dan Rahel. Kecintaannya terhadap harta melunturkan kecintaannya kepada Lea dan Rahel, sehingga ia rela mengorbankan kedua putrinya tersebut. Hal pertama yang dikorbankan oleh Laban adalah tali persaudaraan kedua putrinya. Sangat mungkin Laban mengetahui situasi apa yang akan dihadapi oleh kedua putrinya bila ia menikahkan mereka dengan Yakub. Hal yang paling mungkin disadari Laban adalah retaknya hubungan persaudaraan kedua putrinya, dikarenakan Yakub hanya mencintai Rahel. Dan benar saja, timbullah keirihatian di antara kakak beradik tersebut. Sebagai wanita yang tidak dicintai oleh suaminya, tentu merupakan pukulan jiwa dan perasaan bagi Lea. Tetapi bukan berarti Rahel menjadi wanita yang berbahagia karena mendapatkan cinta Yakub. Rahel pun mengalami perasaan yang sama karena Tuhan tidak memberikan keturunan kepadanya, sementara Lea mendapatkannya. Tidak ada lagi kasih persaudaraan, yang ada hanyalah keirihatian. Yang kedua, Laban setuju menjadikan putrinya sebagai upah kerja Yakub. Mungkin saja hal ini dianggap lazim pada saat itu, dan ini juga atas inisiatif Yakub. Tetapi bukankah masih ada benda yang nilainya tidak lebih berharga dari anaknya yang dijadikan upah? Dalam kisahnya yang tercatat adalah Laban memberikan Rahel sebagai upah asalkan Yakub bekerja selama 7 tahun lagi kepadanya. Kejadian 29 ayat 27. Nasib Lea pun sesungguhnya sama dengan Rahel. Lea bisa disebut juga upah kerja karena bukan dialah orang yang diinginkan oleh Yakub selama 7 tahun. Tetapi Laban memberikannya kepada Yakub walaupun dengan alasan yang sesuai adat saat itu. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita suka mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri? Firman Tuhan berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Saat kita belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan, di saat itu juga kita seharusnya belajar bagaimana peduli dan mengasihi sesama kita. Sebab demikianlah salah satu ciri dari anak Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita telah dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, sehingga perbuatan kita sering merugikan orang lain. Karenanya kita harus rajin untuk mengintrospeksi diri. Apakah yang kita lakukan mengorbankan orang lain atau tidak? Milikilah kasih dari Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi dan tidak mengorbankan orang lain. Mari kita bangun karakter untuk tidak egois, melainkan memperhatikan juga perasaan dan kepentingan orang lain juga. Karena dengan cara tersebut kita dapat mewujudkan kasih Tuhan kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kami hati yang mengasihi, sehingga niat untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan kami jauh dari kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dihadapinya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.